Salam. Silakan dulu. Silakan dulu. Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya mau sebut Pak. Bagaimana kabar hari ini Saudari Mawar? Alhamdulillah baik Pak. Terus kedatangan di sini ada masalah yang mau diselesaikan? Begini Pak, saya ada permasalahan sedikit dengan ibu saya. Saya kan anak organisasi Pak. Saya suka dengan kegiatan perkemahan. Tapi ibu saya menekankan untuk meminta saya berhenti di organisasi tersebut. Tetapi saya sangat menyukai organisasi itu karena organisasi itu memberikan banyak pengalaman untuk saya. Tetapi ibu saya meminta untuk lebih fokus pada pembelajaran dibandingkan dengan organisasi Pak. Begitu. Selain dari itu, Itu saja Pak permasalahan saat ini. dari penjelasan dari Saudari Mawar tadi, karena permasalahan itu sangat memprihatinkan, jadi saya sarankan untuk menggunakan teknik kursi kosong, di mana kursi kosong merupakan salah satu teknik terapi Gestalt yang paling terkenal dan banyak digunakan. Teknik kursi kosong merupakan salah satu permainan peran di mana kursi kosong mengacu pada Gestalt yang memandang positif pada manusia, bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menjadi sesuatu dan manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk mengurus diri sendiri. Sasaran utama dari terapi Gestalt ini adalah memperkuat penyadaran yang akan meningkatkan arti kehidupan secara penuh di sini dan sekarang. Pendekatan terapi lain yang menitik beratkan pada perubahan yang perubahan tidak bisa dipaksakan, dan bahwa melalui penerimaan atas prioritas integrasi bisa terjadi apa yang membuat klien bisa menghentikan permainan yang dapat menyiksa dirinya. Adapun teknik kursi kosong yang akan saya jelaskan digunakan untuk mengajak klien agar dapat mengungkapkan perasaan yang terpendam dalam dirinya melalui koreksi dengan permainan peran. Teknik akan menyalurkan pengalaman klien dan sebagai salah satu cara untuk memahami dan memiliki kualitas dari diri klien yang selama ini diingkarinya. Adapun asumsinya, kursi kosong mengacu pada terapi Gestalt yang memandang bahwa manusia mampu menangani sendiri masalahnya, baik yang terjadi dalam diri maupun di lingkungan secara efektif, dan lebih mengutamakan kesadaran diri individu. Adapun tujuan kursi kosong yang saya terapkan itu pertama sebagai alat untuk membantu klien agar memperoleh kesadaran secara penuh dalam menginternalisasikan konflik yang ada pada dirinya. Kedua, untuk melakukan pemahaman terhadap urusan-urusan klien belum selesai di masa lampau yang membebani klien sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan klien. Ketiga, mengusahakan fungsi yang terpadu dan menerima atas aspek kepribadian yang coba diingkari oleh klien. Jadi, Saudari Mawar harus memainkan peran sebagai top dog dan underdog. Top dog adalah orang yang memiliki kuasa, orang yang pegang kendali dalam hal ini. Bosnya Saudari Mawar, kemudian berperan sebagai underdog, yaitu pihak yang merasa tertekan dalam hal ini Saudari Mawar. Jadi nanti di sini Saudari Mawar memiliki kursi kosong. Nanti Saudari Mawar harus memerankan top dog dan underdog yang telah Saudari Mawar jelaskan. Nanti Saudari Mawar duduk di kursi yang kanan dan berperan sebagai top dog atau bos
Ibu Anda menyuruh Saudari Mawar kata-katanya seperti apa, kemudian nanti Saudari Mawar bisa berpindah ke kursi sebelah kiri untuk berperan sebagai underdog. Pihak yang tertekan sebagai apa biasanya lalu berpindah kursi lagi berperan sebagai underdog lagi ke kursi sebelah kanan, kemudian berpindah lagi sebagai underdog kursi sebelah kiri. Dari jawaban atau respon seperti apa Saudari Mawar terhadap orang tua dan juga sebaliknya, merespon seperti apa, bagaimana, dan Saudari Mawar mau mencobanya? Iya Pak. Pokoknya kamu harus berhenti di organisasi itu. Bu, tolong jangan paksa saya untuk berhenti di organisasi itu. Kamu harus fokus belajar. Ini demi masa depan kamu. Tapi Bu, saya bisa menyeimbangkan waktu saya bisa berorganisasi sambil belajar. Kamu tidak akan bisa mengatur waktu kamu dengan organisasi. Jangan membantah perkataan ibu. Ini demi kebaikan kamu. Saya sudah cukup. Bagaimana Saudari Mawar selama berproses tadi menggunakan teknik kursi kosong setelah beberapa menit yang lalu? Saya merasa sedikit kebaikan, ada perubahan pada diri saya. Saya bisa melakukan apa yang saya pikirkan pada terapi kursi kosong tersebut. Oke. Terus bagaimana pekan depan kita mau ketemu lagi atau kita stop? Saya rasa jika sudah ada pertemuan pada diri saya akan menemui Pak kembali. Oke, kalau ngomong begitu, pekan depan di hari yang sama, begitupun di jam yang sama kita ketemu lagi di ruangan ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Oke, Saudari Mawar, saya rasa pertemuan hari ini sudah cukup. Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atas kebersamaan. Ya.